Shalom, saya atas nama Febiola Mangar dari Fakultas Sastra di Universitas Pembangunan Indonesia semester 1, NIM 2179202002. Saat ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Keluarga Kristen. Dosen pengajar yaitu Pendeta DRC Yakob M. Theol M. PDK. Pengertian keluarga adalah suatu persekutuan dua individu atau lebih yang mempunyai suatu ikatan cinta kasih dalam suatu pernikahan dan ikatan darah yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Pembentukan keluarga pertama kali yang dibentuk oleh Allah yaitu keluarga Adam yang terdapat di Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Peran Adam sebagai suami dari Hawa yang sekaligus ayah dari Kain dan Habel, serta Hawa sebagai istri Adam yang sekaligus ibu dari Kain dan Habel, dan Kain dan Habel sebagai anak-anak dari Adam dan Hawa. Inilah keluarga pertama yang dibentuk oleh Allah. Adapun pentingnya peran keluarga, yaitu 1. Keluarga merupakan tempat pertama menjalani bertumbuh menyangkut tubuh akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani keluarga yang melalui seseorang ayah dan seseorang ibu. Yang pertama memberi kasih yang konduktif untuk pertumbuhan. 2. Keluarga merupakan pembangunan semua aktivitas dalam keluarga. Setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-Nya masing-masing, di mana keluarga landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. 3. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang lain tidak memahami kehidupan yang kita rasakan, tetapi di dalam keluarga ini terdapat perlindungan yang dikarenakan ada ikatan cinta kasih. 4. Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan bagi setiap anggota keluarga dan saling dianggap baik bagi keluarga tersebut. 5. Keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan sebaliknya, merupakan tempat penyelesaian. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi masalah. Misalnya, hubungan suami istri yang dihadapi anak dalam masalah ekonomi. Berikut fungsi keluarga. Ada 5 fungsi keluarga, yaitu yang pertama fungsi biologis, kedua fungsi psikologis, ketiga fungsi sosialisasi, 4 fungsi ekonomi, dan 5 fungsi pendidikan. Fungsi biologis yaitu untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga. Fungsi psikologis yaitu memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian di antara anggota keluarga, membina mendewasakan kepribadian anggota keluarga, dan memberikan identitas keluarga. Fungsi sosialisasi yaitu membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkah perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya. Fungsi ekonomi yaitu pengaturan pembangunan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Fungsi pendidikan yaitu menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa.
mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya. Keluarga yang diinginkan Yesus bukan keluarga yang ingin mencari kepentingan sendiri, melainkan sebuah keluarga yang bisa hidup rukun dan saling mencintai satu sama lain, dan mengetahui arti paksa pernikahan harus dapat dijadikan sebagai satu kesatuan untuk membangun persekutuan, seperti yang tertulis di Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selain pengertian, kita juga mengetahui fungsi keluarga Kristen di antaranya, yaitu 1. Sebagai perwakilan Tuhan dalam mengelola alam semesta. 2. Sebagai lembaga untuk berekspresi. Sebagai peran pendidikan yang pertama dan terutama. 4. Sebagai tempat untuk menciptakan suasana sorga. 5. Sebagai dasar iman sumber keselamatan. Perkataan Alkitab mengenai keluarga. Sebuah keluarga Kristen yang baik selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab merupakan keluarga di mana setiap anggota memahami dan memenuhi peran yang telah diberikan oleh Allah, supaya baik yang dilahirkan maupun yang diadopsi. Keluarga besar dapat melibatkan saudara kandung atau saudara ipar, kakak, dan ia bermanfaat bagi manusia. Dan manusia telah diberi tanggung jawab atas unit keluarga Alkitab yang paling sederhana, beranggota satu pria, satu wanita, istrinya dan anak-anak mereka, nenek, keponakan, saudara sepupu, pamanmu, dan bibi. Salah satu prinsip pokok dalam unit keluarga mereka ialah komitmen yang ditetapkan Allah bagi setiap anggota keluarga untuk sehidup seumur mereka. Sang suami dan istri bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan bahkan di tengah norma kebudayaan yang tidak mendukung. Tentunya syarat pertama bagi setiap anggota keluarga Kristen adalah bahwa mereka semua berupa orang Kristen yang memiliki hubungan sejati dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Efesus 5 ayat 22-33 memberikan pedoman bagi suami dan istri di dalam keluarga Kristen. Sang suami harus mengasihi istrinya dan sang istri harus menghormati suaminya dan secara sukarela tunduk terhadap kepemimpinannya. Dan di dalam keluarga, peran kepemimpinan suami harus dimulai dari hubungan rohaninya secara pribadi dengan Allah. Kemudian berlanjut pada pengajar pada istri dan anak-anaknya dalam pimpinannya. Dan di dalam keluarga, peran kepemimpinan suami harus dimulai dari hubungan rohaninya secara pribadi dengan Allah. Kemudian berlanjut pada pengajar pada istri dan anak-anaknya dalam materi Alkitab. Para ayah diperintahkan mengenai para anaknya. Didiklah mereka dan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Perintah mengenai para anak. Ayah perlu memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika tidak, ia murtad dan lebih buruk daripada yang tidak beriman. 1 Timotius, tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak. Seperti kita baca Efesus 6 ayat 4, ayah bertanggung jawab mendisiplinkan anak dan harus mengajar anak di dalam Tuhan. Gereja tak bertanggung jawab mengajar hal moralitas yang Alkitab kepada anak. Karakter Kristus teologi itu tugas ayahnya. Adalah keliru bila orang tua menggalikan semua tanggung jawabnya kepada guru sekolah minggu untuk mengajari anak-anak tentang Allah. Perhatikan pada Allah memerintahkan Israel melalui Musa
Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau di rumah. Adalah penutup, keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga memiliki 3 unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak-anak. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara bapak, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta berusaha untuk meneladani hidup dengan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tentang pembahasan makalah saya ucapkan terima kasih.